Masak besar serundeng kelapa 20 porsi buat persiapan lebaran nanti. Rasanya otentik khas serundeng Jawa tradisional. Gurih, medok, terasa rempahnya. Cocok buat nasi kuning, nasi tumpeng, nasi campur, atau sama nasi putih hangat saja. Sudah sangat nikmat. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya, dan selalu semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat serundeng kelapa 20 porsi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, jangan di skip ya videonya sampai selesainya nanti. Untuk membuat serundeng kelapa 20 porsi, saya sudah sediakan 2 butir kelapa setengah tua yang sudah diparut memanjang ya, supaya nanti teksturnya itu bagus pada saat dibuat serundeng. Dan kelapa parut ini sudah siap untuk diolah. Saya haluskan dulu ya semua bahan untuk bumbunya serundeng kelapa 20 porsi. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, serai, kemudian ada ketumbar bulat dan cabai merah yang besar yang sudah dibuang bijinya. Saya tambahkan air secukupnya saja ya teman semua. Masak jumlah besar, Mito Chiba ahlinya. Menghaluskan bumbu serundeng 20 porsi lancar tanpa kendala, tidak ada drama mesin mati. Ini chopper Mito Chiba CH250, chopper dengan teknologi paten 9 mata pisau. Soal mesin, Mito Chiba sudah sangat teruji awetnya, dilengkapi dengan termostat lebih aman saat digunakan. Segera upgrade chopper di rumah dengan Mito Chiba CH250. Tersedia di toko elektronik terdekat, dapat voucher minimarket hingga 100.000, atau check out di official online shop Mito, ada diskon spesial. Sekarang saya mulai masak serundeng kelapa 20 porsi. Saya tumis terlebih dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk. Saya tambahkan garam. Saya masukkan bahan aromatiknya, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya dan daun salam. Merica bubuk, gula pasir, jinten bubuk, kaldu jamur, gula merah, dan ini air asam Jawa ya teman semua. Ini dari asam Jawa yang sudah dilarutkan dengan air ya. Oke, saya aduk-aduk sampai bumbunya ini matang ya teman semua, sampai mengeluarkan aroma yang harum. Bumbunya sudah matang ya, aromanya sudah harum teman semua. Saya akan masukkan air sedikit saja ya, ini hanya untuk melarutkan bumbunya saja. Saya aduk-aduk. Saya masukkan kelapa parut setengah tua yang diparut memanjang ya teman semua. Saya aduk-aduk sampai jadi serundeng dengan api kecil. Terus diaduk-aduk, jangan ditinggal ya teman semua. Ini saya buat serundeng yang kering ya teman semua. Jadi bukan serundeng yang basah. Jadi terus diaduk-aduk sampai serundengnya ini kering ya. Memang harus sabar, ini masih berat ya untuk mengaduknya. Nanti kalau sudah matang, sudah kering akan terasa ringan. Untuk itu jangan ditinggal supaya tidak gosong ya teman semua. Teman semua, kalau mau koreksi rasa, jadi pada saat sekarang ini ya kondisi kelapanya masih basah, jadi mudah untuk diratakan kembali. Jangan tunggu sampai kering. Jadi kalau mau ditambahkan garam ataupun gulanya masih bisa ya. Masih terus saya aduk-aduk ya teman semua, karena ini masak jumlah besar, harus sabar ya.
Dan apinya tetap kecil saja, jangan dibesarkan, supaya nanti matangnya merata, bisa cantik ya. Serundeng kelapa ini saya tidak kasih cabai rawit ya teman semuanya. Hanya saya kasih cabai merah yang besar yang sudah dibuang bijinya ya, supaya warnanya cantik saja, jadi tidak pedas gitu ya. Tapi kalau teman semua ingin serundengnya ini ada pedas-pedasnya ya boleh dikasih cabai rawit yang merah itu ya. Sudah setengah kering ya teman semua serundeng kelapanya, bisa kelihatan ya. Ini saya sudah aduk-aduk sekitar 40 menit teman semua. Jadi terus saya aduk-aduk dan apinya tetap kecil ya, sampai benar-benar serundengnya ini kering. Memang harus sabar teman semua untuk membuat serundeng ini. Serundeng kelapanya sudah hampir kering ya teman semuanya, tapi masih belum nih, masih tunggu sebentar lagi. Ini saya sudah aduk-aduk sekitar 80 menit, hampir 1,5 jam ya. Masih harus diaduk-aduk, tetap dengan api kecil. Serundeng kelapa 20 porsi sudah matang, sudah kering. Teman semua bisa lihat ya. Ini saya mengaduk dari awal sampai kering ini 110 menit. Hampir 2 jam ya teman semuanya. Dan ini takaran untuk proporsinya 2 sendok makan ya teman semua. Hampir 2 jam, tapi tidak apa-apa karena hasilnya cantik seperti ini. Jadi dipuaskan ya, karena rasanya juga sangat enak. Memang dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Sudah cukup ya teman semua. Saya matikan dulu apinya. Masak besar serundeng kelapa 20 porsi buat persiapan lebaran nanti. Rasanya otentik khas serundeng Jawa tradisional. Gurih, medok, terasa rempahnya. Cocok buat nasi kuning, nasi tumpeng, nasi campur, atau sama nasi putih hangat saja. Sudah sangat nikmat. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!